Hello guys. Lenggel 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 leng. Lenggel 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 leng. Aduh. Mainkan DJ-nya ya. Mainkan DJ-nya. Dunia malam, dunia penuh dengan joget-jogetan. Dunia yang penuh dengan kebanyakan adalah narkoba. Jadi geng, di sini kita akan bahas tentang narkoba. Aku tidak ada bahan loh geng, dan aku tidak pakai buku ataupun apa ataupun yang sesuatu yang harus aku baca untuk aku vlog. Enggak, semuanya mengalir di otak aku aja. Perkala semuanya salah ataupun tidak, itu tergantung kalian yang melihat, tergantung kalian yang menonton, dan tergantung kalian yang komen. Oke guys, jangan lupa untuk di subscribe channel aku ya, di like dan di komen. Semua juga kembali pada diri kalian masing-masing. Mau di subscribe apa di unsub, aku juga tidak tahu, karena semuanya adalah rezeki dari Tuhan ke aku juga, sama kepada kalian. Semoga kalian semuanya bisa mendapat rezeki lebih banyak, dan kalian juga sukses di YouTube ini loh geng. Ayo kita mainkan DJ-nya. Lenggel 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 leng. Ini lenggel 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 leng itu lagu-lagu tentang diskotik ya geng. Dan kali ini aku mau bahas, sorry ya geng, rambutku ini udah kepanjangan. Dan hari ini kita akan membahas tentang narkoba. Percaya gak geng? Yang namanya narkoba itu selalu berkaitan dimanapun, di dunia manapun, tapi tidak hanya di diskotik saja ya. Kalau di diskotik itu adalah cap bagian terbesar. Mereka disko sambil memakai narkoba. Jadi buat kalian sih, kalau bisa nggak perlu. Kalian semua kalau bisa itu nggak perlu deh. Nggak perlu untuk ini, untuk narkoba. Say to, apa kata bahasa Inggrisnya lupa aku ya. Say to no drug. Oke. Bagus ya. Aku pakai ikat rambut. Jadi kan hari ini kita mau bahas tentang narkoba. Di sini ada sesuatu yang sangat membuat aku terkejut. Wow. Ada yang bilang sama aku, dan kita ngobrol bareng. Dia bilang, uang narkoba aku telah aku sumbangkan. Dia bilang telah aku sumbangkan. What? Wow. Duit narkoba, uang narkoba disumbangkan ke panti asuhan ya. Apakah ini sesuatu yang menginspirasi? Ataukah mungkin ini sesuatu yang tidak? Aduh, lepas lagi yang susah ya. Terlepas aja ya. Katanya geng, dia itu perlahan uang narkobanya itu dia kasih ke panti-panti. Katanya loh geng, uang narkoba dia mulai dia sumbangkan. What? Aku pun terkejut sih. Tapi tunggu dulu, kita tidak boleh untuk langsung menjudge dia. Jangan dikatakan uang narkoba itu adalah haram. Jangan. Di sini pastinya bukan kita menjual loh geng. Posisinya bukan menjual, tapi ini teman aku ini, dia adalah seorang pemakai. Dia pemakai narkoba. Dan dia mendapat inspirasi. Dan dia pengennya tuh berhenti. Jadi gue bilang kan, kamu dapat inspirasi di mana sampai kamu berhenti untuk narkoba ini? Apakah kamu benar-benar sadar, atau mungkin kamu sudah punya penyakit, atau mungkin ada hal yang membuat kamu benar-benar berubah? Lalu dia bilang begini loh geng. Ada hal berubah yang aku dapatkan dari beberapa teman, dan juga adalah salah satu teman yang aku sukai, dia bilang. Wow. Dia itu punya teman CS juga. Dan dia melihat temannya ini baik banget, alim, dan tidak suka dengan yang namanya narkoba lagi. Jadi
dia yang sudah ketagihan, dia yang sudah benar-benar ini banget dengan narkoba selama 10 tahun. Dia bilang, aku pengen coba untuk rehab, aku pengen coba untuk menghentikan narkoba, dan aku pengen benar-benar menjadi lebih baik. Dia bilang, good. Bagus banget, gue bilang kan. Yang namanya sih benar juga ya, kalau dia niatnya dan dia sudah dia lakukan 3 kali, dia bilang uang narkoba dia kasihkan ke panti-panti. Jadi begini geng, dia itu pengen beli narkoba. Kalian semua kan udah tahu yang namanya narkoba itu tidak sedikit uang. 50.000 nggak cukup, ratusan dong, bahkan hampir jutaan. Jadi dia bilang begini, minimal aku biasa bang, aku beli narkoba itu kalau aku lagi di diskotik, aku habisnya 1 juta loh, dia bilang. Cuma aku tanya sih, kamu uangnya dari mana? Kamu kerja apa? Atau kamu anak konglomerat? Ternyata dia adalah seseorang yang berduit, punya harta yang 7 turunan tidak pernah habis. Rezeki dia. Kapan aku bisa seperti itu punya? Ketahu aku nggak punya rezeki seperti itu. Jadi geng, dia benar-benar pengen membuat hidupnya berubah demi diri dia dan demi teman dia, sahabat baik dia. Sahabat baik dia itu cowok juga sih. Dia bilang, aku termotivasi dari teman aku yang cowok ini, si A. Dia katanya pengen banget seperti itu. Dan kebetulan temannya si A ini adalah seorang pendaki top. Kalau pendaki itu geng, dia kalau kata-kata pendaki itu contohnya seperti aku ya. Aku bukan pendaki. Aku cuma orang yang suka dengan alam, menikmati alam, mencium hawa parfum alam di kepagian dan di tengah malam. Jadi kami kata-kata itu tidak pernah untuk melakukan yang namanya narkoba. Kita menikmati cuma dengan kopi sambil menghirup aroma alam. Jadi geng, dia bilang begini, setelah aku pikir-pikir loh bang, teman aku itu benar juga. Mungkin sampean juga akan berkata begini juga, dia bilang kan. Ya udah pasti, gue bilang. Jawaban dia pasti akan sama dengan aku. Jadi geng begini, dia bilang, aku tuh rata-rata 1 juta untuk menghabiskan uang untuk beli narkoba untuk konsumsi. Dan di saat aku benar-benar sadar ini uang hanya untuk membuat aku sakit, hanya membuat aku kurus, dan hanya membuat tingkat dari paru-paru dan kesehatanku menjadi tidak wajar. Ini yang dia bilang ya. Benar-benar baru berasa waktu awal-awal sih, dia bilang, aku ketagihan karena aku merasa uang banyak sih. Ya, it's okay tiap malam sih, dia bilang. Hampir tiap malam. Jadi di saat dia benar-benar mulai sadar, aku bilang sih, syukur, alhamdulillah, syukur banget. Jadi aku bilang, kamu harus bersyukur karena kamu menemukan seseorang yang tepat, yang bisa membuat kamu berubah. Tak peduli genrenya, apa dia cewek, apa dia cowok, atau apa dia tomboy, apa dia bencong. Yang penting dia bisa membuat kamu berubah. Selama di dalam narkoba itu lebih bagus. Jadi jangan pernah ada untuk gengsi. Itu yang aku bilang kan. Tapi kebanyakan sih ada juga orang yang dibilang, ditegur, mereka gengsi. Kamu siapa? Ya begitulah yang namanya orang tidak sadar dengan narkoba ya. Karena jujur sih, narkoba ini benar-benar menyakitkan. Dan aku juga pernah sih masuk dalam jajaran dunia narkoba, dunia malam. Panggilannya itu benar-benar, aku pengen goyang, aku pengen play, aku pengen segalanya yang bisa menguras uang. Bukan tenaga, tapi uang dulu, baru tenaga kita. Tapi setelah dipikir-pikir ya, benar, narkoba itu tidak akan pernah menghasilkan energi yang bagus. Pasti jatuhnya ke tidak bagus dan akhirnya expired. Jadi geng, si teman tadi dia bilang, aku kasih ke sini loh bang, ke panti-panti.
Jadi setiap aku pengen hatiku memanggil, aku langsung uangnya aku kasihkan ke panti buat anak-anak. Jadi anggap aja aku sedang nelan narkoba ya di sini, dia bilang. Bagus banget ya, ini inspiratif banget loh. Mungkin kalian-kalian yang ada ketagihan juga dengan yang namanya narkoba, yang dimana level harganya itu ada yang sampai kamu belinya berkali-kali hingga kamu menghabiskan uang sampai jutaan. Jika kamu sadar, cobalah untuk sekali aja. Seperti dia ini tadi. Dia mencoba dengan awal. Dia coba ke panti. Dia kasih uangnya. Bersama teman yang dia suka tadi. Dia adalah sahabat yang dia dapatkan. Tidak sengaja. Jadi geng, dia memulai melakukan sumbangan ke panti-panti asuhan dengan duit narkoba yang pengen dia beli tadi. Dia memulainya bersama teman dia tadi, yang lelaki tadi, yang membuat dia benar-benar sadar, yang membuat dia benar-benar nyaman, dan mereka menjadi sahabat dan cocok. Jadi dari teman baru itu dia memulai, geng. Katanya di saat aku benar-benar merasakan aku pengen banget, aku pengen banget narkoba, dia bilang. Aku pengen banget enjoy, aku pengen banget apa-apa, dia bilang. Di saat itulah aku manggil teman aku dan kami bersama, dia bilang, ke panti asuhan. Jadi dia bayangkan dia bisa membeli misal harganya sampai 1 juta ya. 1 juta juga dia kasihkan ke sana. Sambil dalam hati dia berdoa semoga dia benar-benar berhenti. Ternyata geng, yang namanya narkoba ada orang yang ketagihan sampai tua, bahkan sampai mati ya, tapi ada juga yang mereka ketagihan lalu sebentar, lalu mereka mendapatkan orang yang bisa membuat mereka sadar, lalu mereka berhenti. Dan terkadang sih seseorang itu sadar untuk narkoba itu terkadang tidak disengaja, kebanyakannya itu tidak disengaja loh. Jadi kamu yang mungkin suka narkoba, jangan diam aja di rumah dengan geleng-gelengnya. Kamu coba untuk bersosmed, kamu coba untuk bersosialisasi, kamu coba untuk membuat sesuatu hal yang baru, sehingga kamu mendapatkan teman baru. Dari teman baru ini, kamu kemungkinan besar akan memikirkan bahwa kamu akan berhenti dengan narkoba. Harusnya begitu loh. Soalnya aku juga dulu pernah, zaman setelah lulus sekolah, aku juga pernah loh mengalami hal kayak gini, keramaian tiap malam kita ke diskotik dan kita narkoba. Aku pernah sih mengalami hal kayak gini, tapi aku tidak terlalu menjiwai banget karena aku juga aktif dengan dunia sosmed. Jadi geng, di sini aku punya teman baru yang bisa membuat aku begini, yang bisa membuat begini, dan membuat aku pengen mengikuti gaya-gaya mereka. Jadi di sini aku memikirkan lagi tuh, agar aku tidak pernah kecanduan, karena kalau kita sudah kecanduan ini sangat fatal banget loh. Bahkan TV di rumah, TV yang sudah usang aja bisa dijual, kan keterlaluan ya. Kasihan, sayangi orang tuamu. Narkoba itu menyakitkan. Narkoba itu enak di depan, tapi di belakangnya menyakitkan, karena penyesalan itu akan selalu datang di belakang. Coba kalian menyesal lebih dulu tentang narkoba, kalian tidak akan pernah untuk berlanjut kan. Jadi geng, dia tadi kita saling ngobrol tadi, yang tidak sengaja tadi dia bercerita tentang uang dia ke panti. Jadi geng, ini dia lakukan dan pengen katanya benar-benar sampai dia benar-benar sembuh, lalu dia lakukan terus. Aku cuma heran ya, uangnya tidak pernah habis. Ya maklum lah, 7 turunan gak bakal habis. Jadi ya Sultan. Jadi geng, coba sih kita untuk menghindari yang namanya narkoba ya. Narkoba itu nggak pernah ada baiknya juga. Dan katanya dia tadi kan, aku udah mulai loh bang mengikuti dunia pendaki. Aku mulai ikut-ikutan mendaki. Ya mungkin karena nasib kita sama suka mendaki kali ya, lalu kita ketemu di sosmed, kita ketemu di Instagram, lalu saling follow dan kita berteman. Mungkin karena dia
temannya dia itu tadi suka mendaki juga, jadi kita akhirnya ketemu dan kita berteman di sosmed. Mendaki juga adalah salah satu cara kita untuk bisa menghindari narkoba lagi. Jadi mendakilah setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya, sehingga narkoba itu tidak pernah ada di hati kamu. Walaupun sebenarnya ada juga sih mereka suka mendaki tapi mereka suka narkoba, ada juga. Tapi kebanyakan hal begini mereka akan perlahan dan perlahan akan kehilangan dunia narkoba mereka, karena mereka akan lebih menikmati tentang alam. Semakin mereka sering mendaki, mereka pun akan sering juga loh melupakan narkobanya. Okay. Yaudah geng, semoga ini adalah sebuah inspirasi. Jika kamu pecandu apapun yang tidak pernah menghasilkan kebaikan untuk diri kamu, untuk tubuh kamu, coba kamu lakukan seperti dia ini tadi. Kamu dengan hati mulia, uang yang pengen kamu belikan untuk sesuatu yang tidak baik itu sumbangkan ke panti, kemana. Jadi di sini bisa mengambil hikmahnya, mengambil berkatnya. Kita kan karena kita juga berharap sama Tuhan agar benar-benar bisa menjadi lebih baik. Karena pada akhirnya manusia pun terkadang memikirkan kapan aku akan menjadi baik, kapan aku menjadi jahat. Terkadang kan begitu. Tapi kebanyakan 95% manusia selalu akan menuju dengan akhir kapan aku menjadi orang baik, ya kan? Ya udah geng, thank you yang sudah nonton ya, thank you. Semoga aja obrolan kali ini bisa membuat kalian menjadi senang. Dadah, thank you.